Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Nashihul Ibad. Kali ini kita masih ada di bab 3, masuk kepada maqalah yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu. Adapun nasihat yang ke-6, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai kepadanya. Beliau berkata, kam min mustadrajun, berapa di antara orang-orang yang istidraj. Yang dimaksud dengan istidraj adalah ay ma'khudun qalilan fa qalilan, yaitu orang yang diberikan kelebihan meskipun tidak beribadah kepada Allah. Banyak di lingkungan kita yang jauh dari Allah, tidak pernah sholat, tidak pernah berbuat baik ke sesama orang lain, akan tetapi hartanya begitu melimpah luas. Maka ketika orang yang seperti itu, ma'khudin qalilan fa qalilan bi ni'matin bi iksariha, maka orangnya yang istidraj itu akan habis secara sedikit-sedikit hartanya, atau kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah akan habis secara sedikit-sedikit dari kenikmatan yang begitu banyak. Mungkin yang namanya istidraj ini kita bisa menjadikan cerminan bagi kita bahwa ibadah kepada Allah itu adalah yang paling utama. Meskipun kita di dalam keadaan tidak memiliki harta benda sesuatu pun, akan tetapi ketika kita banyak beribadah kepada Allah, maka akan banyak manfaatnya, dan rizki yang akan diturunkan oleh Allah kepada kita adalah rizki yang bermanfaat. Sedangkan yang istidraj ini nanti hartanya akan habis sedikit demi sedikit oleh dirinya sendiri. Wa kam min mabtunin, dan banyak beberapa di antara orang-orang yang kena ujian, ay mumtahanin bil balai, yaitu kena cobaan dengan penyakit-penyakit bisanai, maka yaitu dengan cobaan pujian-pujian dari halayak orang banyak, bikasrati sana'illah. Maka orang yang memiliki atau yang kena ujian dengan cobaan-cobaan diantaranya adalah dengan pujian-pujian dari orang lain kepada kita. Contoh, kita dipuji-puji oleh orang lain, maka itu adalah suatu cobaan dari Allah yang datang kepada kita. Maka kita jangan sampai ingin dipuji sama orang lain, akan tetapi kita harus menyanjung atau menghargai orang lain. Meskipun itu adalah pangkatnya seorang kiai, maka tidak dibolehkan untuk ingin dipuji, akan tetapi kita sebagai orang bodoh maka wajib memuji kepada para kiai tersebut. Wa kam min magrurin, dan banyak orang-orang yang tertipu bisyatrin, maka dengan ditutup aibnya oleh Allah. Jadi orang-orang yang tertipu ay mutmainnu qalbahu fid dunya, yaitu dia terlalu tenang hatinya di dalam urusan perkara dunia, wa ghafilin anil akhirah, dan dia lemah atau lalai dalam urusan akhiratnya. Maka ketika dia merasa tertipu dengan aibnya, maka ditutuplah oleh Allah, ay bisatrillahi uyubahu, kemudian ditutup aibnya oleh Allah. Nah, orang yang seperti ini
tertipu dengan perkara dunia dan lemah terhadap akhirat, dan dia memiliki aib yang memang tidak dibuka atau dijelaskan oleh Allah kepada makhluk yang lain, maka wajib kepada orang itu yang memiliki aib yang ditutup oleh Allah untuk segera bertobat, untuk tidak mengulangi aibnya tersebut. Jadi bagi kita, kalaupun kita pernah memiliki aib, maka jangan sekali-kali kita mengobrol atau membicarakannya sama orang lain, karena belum tentu orang yang diajak bicara oleh kita itu adalah selamanya akan baik kepada kita. Jadi kalaupun kita punya aib, sekali lagi jangan sekali-kali kita curhat sama orang lain, akan tetapi curhatlah kepada Allah, karena Allah yang maha menutupi aib itu. Maka diwajibkan kepada kita untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah jamaah semuanya, kita lanjutkan kepada makalah selanjutnya. Wal maqalatus sabi'atu, adapun nasihat yang ketujuh, an Daud dan Nabi alaihi salam, dari Nabi Daud alaihi salam, qala berkata, uhiya bi zaburi, telah diwahyukan kepadaku di zaburi, di dalam kitab Zabur, wa huwa kitabun unzila alaih, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Hakun alal akil, kewajiban bagi orang yang berakal, ay wajibun alaihi, yaitu kewajiban kepada orang yang berakal, alla yastagila illa bisalasin, untuk tidak menyibukkan diri terkecuali dengan 3 kesibukan. 3 perkara yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Daud di dalam kitab Zabur untuk menyibukkan diri. Yang pertama, tazawwadu lima'adim, yaitu lebih banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik untuk akhiratnya. Ailil akhirati bi'ada'il a'malis sholihah, yaitu dengan banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik untuk akhiratnya. Wa mu'natu lima'ashin, yang kedua perintah Allah kepada Nabi Daud alaihissalam, yaitu harus banyak melakukan, mencukupi perintah atau beribadah kepada Allah yang kedua. Wa mu'natun lima'ashi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya aikiamu bi amrin kifayatihi, untuk mencukupi kebutuhan anak istrinya. Wasu'nihi bi ibaratin, dan menjaga dengan menjaga kehormatan keluarganya di dalam kehidupan secara baik. Jadi yang kedua itu adalah diperintahkan untuk mencukupi kebutuhan anak keluarga. Itu adalah suatu perintah dan yang harus disibukkan oleh orang yang berakal. Yang ketiga, di dalam kitab Zabur diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Daud, yaitu wa talabu lazati bihalalin, yaitu meminta atau mengabulkan suatu kenikmatan-kenikmatan yang halal. Contohnya kita di dalam 1 bulan kali-kali keluarga anak kita dibawa makannya makanan yang enak atau ke restoran. Tidak hanya selalu makan di rumah dengan ikan asin, dengan tempe dan tahu saja. Perintah Allah di dalam Zabur juga ini diperintahkan kepada keluarga atau kepada kita selaku yang mencari nafkah buat anak istri, untuk menyenangkan hati keluarga kita. Yang pasti adalah diberikan dengan makanan-makanan yang halal, dihalalin. Kenapa? Sebab fa'in kasbal halal wajibun, sebab mencari perkara yang halal itu adalah suatu kewajiban dan memang harus kita lakukan agar diberikan oleh kita kepada anak dan istri kita dan keluarga kita dari
perkara yang halal ini menjadikan suatu diterimanya doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya para jamaah semuanya, kita masuk ke maqalah yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saminatu, adapun nasihat yang ke-8, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa ismuhu, dan namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Anau qala, sesungguhnya Abu Hurairah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun munjiyatun, 3 perkara yang menyelamatkan orangnya minal azabi, dari siksa Allah. Wasalasun muhlikatun, dan 3 perkara yang menghancurkan, ay mukiatun lifailiha, yang akan terjadi kepada orang yang berbuat kehancuran. Wasalasu darajatin, dan 3 derajat, ay manazilu bil akhirah, yaitu kedudukannya di akhirat. Wasalasu kafaratin, dan 3 perkara yang bisa menghapus dosa, lidzunubi amiliha, yaitu dosa bagi orang yang melakukannya. Baiklah jamaah semuanya, adapun yang pertama adalah yang menyelamatkan, ammal munjiyatu, adapun yang menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, fakhasyatullah ta'ala, yaitu merasa takut kepada Allah Ta'ala, fisyirri, baik dalam keadaan sendiri, wal alaniyah, ataupun bersama orang lain atau secara bersama-sama. Jadi ketika kita sendiri pun harus merasa takut kepada Allah, bersama-sama pun harus merasa takut kepada Allah. Mengapa kalimat sirri atau sendirian itu diawalkan? Qudima sirru, adapun karena perkara yang rahasia itu didahulukan, li'anna taqwallaha fihi a'la darajatan, karena bertakwa kepada Allah itu lebih tinggi derajatnya daripada yang lain. Adapun yang kedua yang bisa menyelamatkan dari azabnya Allah, wal qasdu fil fakri wal ghina, yaitu hemat ketika di dalam keadaan fakir maupun di dalam keadaan kaya. At-tawassut bil ma'isyati, yaitu hemat di dalam kehidupan atau secara ekonomi, bi alla yuzawiz fiha, dan tidak melampaui batas yang ditentukan, al-hadda, batas yang diberikan oleh Allah, waradiyah, dan ridho dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Jadi hemat itu adalah salah satu jalan kita bisa terhindar dari siksanya Allah. Yang ketiga yang dapat menyelamatkan kita dari azabnya Allah, wal adlu fir ridho wal ghadab, berbuat adil di dalam keadaan ridho dan keadaan marah. Maksudnya adalah ketika dia ridho atau suka kepada orang lain ataupun tidak suka kepada orang lain, maka dia selalu berlaku adil. Bi'ayyadzaballahu wa yatli ridhaihi, karena Allah itu akan marah kepada orang yang tidak berlaku adil, tetapi Allah akan ridho kepada orang yang berlaku adil. Adapun yang merusak atau menghancurkan, yaitu wa amal muhlikatu, dan adapun yang bisa menghancurkan, fasuhu syadidun, yaitu dengan begitu pelit, ay bukhlun syadidun, yaitu pelit sekali, bala yuaddi, maka dia tidak mendatangkan ma'alaihi min haqillahi, apa-apa yang menjadi hak Allah, wa akil khalqi, dan hak makhluk. Jadi orang yang pelit itu atau yang bakhil maka akan
menjadi kerusakan bagi dirinya, bagi orangnya yang begitu pelit. Wa fi riwayatin pasuhum po, dan di dalam satu riwayat ada sifat bakhil yang dituruti, aibuhun yuti'ul insan, yaitu sifat pelit yang banyak dituruti oleh para manusia. Jadi banyak sekali zaman sekarang ini, bahkan banyak orang-orang yang begitu pelit, tidak mau mengeluarkan hak Allah dan hak manusia atau makhluk yang lain. Amma law kana al-bukhlu, adapun kalau sifat bakhil itu maujudan fi nafsi ghairu muta'in, yang ada di dalam diri manusia tetapi tidak diikuti atau tidak dituruti oleh jiwa orang yang bakhil, ya artinya tidak bakhil, fala yakunu muhlikan, maka tidak akan menjadikan rusak bagi orang yang bakhil. Jadi maksudnya adalah tidak mengikuti atau tidak harus tidak bakhil kepada orang. Lianahu, karena sifat bakhil itu minas sifatil lazimah li nafsi, karena sifat yang begitu lazim yang menempel pada diri manusia semuanya. Tetapi tidak semua manusia, tapi banyak yang bakhil juga yang memang begitu mengikuti keinginannya untuk bakhil kepada orang atau begitu pelit kepada orang. Akan tetapi orang yang tidak pelit, artinya tidak mengikuti nafsunya untuk berbuat bakhil, maka dia tidak akan menjadi rusak. Wa hawa muttaba, yang ketiga yang selanjutnya adalah yang membuat kerusakan bagi diri orang yang melakukannya, yaitu mengikuti hawa nafsu. Bi ayyatabi'a ma biamrihi, daya tabi'a ma ya'muruhu bihil hawa, yaitu orang yang mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan mengalami dan menjadikan kerusakan bagi dirinya. Yang ketiga yang menjadikan rusak dalam diri kita, yaitu wa'izabul mar'i binafsihi, menganggap orang lain itu adalah dilihatnya tidak sempurna, akan tetapi merasa dirinya adalah paling sempurna dan merasa GR bahwa di lingkungannya dialah yang paling sempurna dan yang paling hebat. Maka itu adalah menjadikan hancur dirinya. Ma'anisyani nikmatillahi, bahkan orang tersebut selalu lupa akan kenikmatan dari Allah Ta'ala. Wa ma'al amni min zawaliha, dan merasa aman bahwa nanti akan hilang dirinya, kepopulerannya akan hilang dengan sendirinya karena dia merasa paling sempurna dan menganggap orang itu adalah begitu rendah. Adapun derajat yang tiga, wa ammal darajatu, adapun derajat Fa'ibsa'us salami, yaitu orang yang menyebarkan salam. Aidin harus salami bainan nasi, yang menyebarkan salam di antara manusia, di antusallima alaman ya'rif ma'rif arab tahu, yaitu menyebarkan salam bagi kepada orang yang dikenal maupun waman lam ta'rifu, ataupun kepada orang yang tidak dia kenal. Maka itu adalah yang akan menjadikan kita mendapatkan derajat yang tinggi dengan cara menebar salam. Yang kedua yang menjadikan kita mendapatkan derajat yang tinggi, wa'it'amut ta'am, yaitu memberikan makan lidhaifi kepada tamu, wajai, dan bagi orang yang merasa lapar. Yang ketiga, agar kita mendapatkan derajat yang tinggi, wassalatu billaili wan nasi niyam, yaitu melaksanakan sholat di tengah malam ketika manusia itu sedang tidur. Ayat tahajud fi jawfil laili, yaitu melaksanakan sholat sunat tahajud di sepertiga malam. Hala goflatin nasi fi laddatin naumi,
ketika di dalam keadaan manusia yang lain sedang merasa enak tidur atau menikmati tidurnya. Jadi kita harus banyak bangun malam, melaksanakan sholat tahajud agar kita mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa amal kafaratu, dan adapun yang bisa menghapuskan dosa kita, ay allati adatuha antamhul khati'ah. Biasanya adalah kafarat itu dengan menghapus kesalahan-kesalahan. Faisbaul wudu'i bisabarat, yaitu pertama menyempurnakan wudu di dalam keadaan yang begitu dingin atau di dalam keadaan yang memang takut sekali untuk kena air. Itu adalah salah satu bisa menghapuskan dosa. Itmamul wudu'i fi waqti syiddatil bardi, yaitu menyempurnakan wudu di dalam waktu yang sangat dingin, bi ayatiya bisunanihi, karena dengan mendatangkan perkara-perkara yang sunnah. Itu adalah menjadikan kita mendapatkan atau dihapus dosa-dosa kita. Yang kedua yang dapat menghapuskan dosa kita, wa naqlul aqdami ilal jama'ati, yaitu melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ailah sholati ma'al jama'ati, yaitu kita melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga yang dapat menghapuskan dosa kita, yaitu wa intidorus sholati ba'da sholat, yaitu menunggu dari waktu sholat yang satu ke sholat yang lain. Artinya contoh ketika di sholat waktu maghrib, maka kita akan menunggu ke waktu sholat isya. Daripada harus pulang ke rumah, maka itu lebih baik kita menunggu di masjid atau di musola sampai datangnya waktu isya. Liyusalliha fil masjidi wa mislu intidoru kulli khairin, dan melakukan sholat kembali di masjid di waktu sholat isyanya, karena perumpamaan itu adalah menunggu waktu sholat ke sholat yang lain adalah sesuatu yang begitu baik. Baiklah jamaah semuanya, mudah-mudahan apa yang kita bacakan dan kita telaah pada kitab Nashwail Bait ini menjadikan nasihat bagi kita agar kita bisa melaksanakannya. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.